polisi kalau nggak salah, polisi dan aparat lah begitu, merangsek sampai ke dalam dan bahkan sampai ke dapur gitu. Hidangan yang sudah kami siapkan itu juga diobrak-abrik. Kita kalau mau mandiri sebagai bangsa, mau lepas dari Belanda, itu harus minum dan makan keringat kita sendiri. Itu bahasa yang diajarkan oleh leluhur kami. Dan itu akhirnya dipelintir, dibelokkan bahwa seolah-olah kami ini menyembah, mengkultuskan tokoh adat itu dan keringatnya diminum oleh masyarakatnya. Ketika kami selalu diminta kewajiban sebagai warga negara, tetapi kami tidak mendapatkan hak-hak kami sebagai warga negara. Ketika diketahui itu tidak dianggap tidak beragama gitu, bulian itu bukan sekedar dari kawan kelas, sekolah gitu, tapi juga penekanan dari guru ya. The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Penonton Cokro TV, program The One kali ini akan menampilkan seorang perempuan pejuang hak-hak masyarakat untuk hidup sesuai dengan kepercayaan dan agama lokal yang diyakininya. Namanya Dewi Kanti Setaningsih, berusia 45 tahun. Apa yang diperjuangkan Dewi bukan perkara gampang. Saat ini diperkirakan ada 12 juta warga Indonesia penghayat kepercayaan. Mereka lazim didiskriminasi karena ada banyak pihak yang menganggap mereka bukan orang beragama. Padahal mereka sekedar menjalankan kepercayaan dan keyakinan dari leluhur mereka yang sudah berakar sejak beratus tahun sebelum agama dominan hadir di Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 pun bukan hanya mengakui dan melindungi agama, tapi juga kepercayaan setiap warga. The One akan mengajak Dewi bercerita tentang perjuangannya. Dia sendiri adalah penganut Sunda Wiwitan, sebuah agama lokal di daerah Kuningan, Jawa Barat. Tahun lalu Dewi terpilih sebagai anggota Komnas Perempuan. Dia tidak pernah berhenti berjuang agar setiap warga di Indonesia berhak hidup sesuai dengan agama, kepercayaan, dan keyakinannya masing-masing. Saat ini Dewi sedang aktif berjuang melawan aksi biadab yang dilakukan organisasi-organisasi Islam yang berusaha mencegah komunitas Sunda Wiwitan di Kuningan, Jawa Barat membangun pusaka makam leluhur di tanah mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Hancurkan kebatilan dengan sikil. Hancurkan kebatilan. Kelompok-kelompok tersebut dengan dukungan pemerintah setempat menuduh makam leluhur tersebut akan dijadikan tempat penyebaran ajaran sesat, musyrik. Inilah obrolan kami. Teh Dewi, kita akhir-akhir ini mendengar adanya kasus serangan persekusi dari kelompok-kelompok agama tertentu, dari kelompok Islam spesifik, terhadap adanya pembangunan situs yang ditujukan untuk menjadi makam leluhur kalau tidak salah dari Sunda Wiwitan di Kuningan. Bisakah dijelaskan secara singkat apa yang sebetulnya terjadi? Ya, mungkin saya perlu meluruskan bahwa apa yang terjadi adalah berkembang atas pembangunan makam, jadi bukan situs gitu ya. Karena kalau situs itu berkaitan dengan cagar budaya mungkin ya. Tapi sebetulnya buat kami itu adalah bagian dari melaksanakan amanat orang tua atas permintaan beliau untuk mempersiapkan menata area bakal pemakaman gitu. Bakal pemakaman. Bakal pemakaman. Jadi memang itu tanah pribadi dari orang tua kami dan atas pertimbangan ya kondisi kesehatan, kemudian beliau akhirnya memerintahkan kami memberikan dawuh bahwa ingin disiapkan gitu ya.
Dan kami pada dasarnya tidak pernah berpikir akan ada respon atau reaksi dari luar ya. Karena dalam proses penataan dan pembangunan makam itu kami juga melibatkan warga setempat gitu ya, masyarakat, dan karena masyarakat kami itu kan memang tidak bisa lepas dari gotong royong sebagai karakter masyarakat adat. Dan kegotong royongan itu juga bukan hanya dari masyarakat adat tapi juga masyarakat multi agama. Maka ketika ada persekusi seperti ini kami juga merasa heran gitu. Dan sebetulnya ketika kami melihat situasi pergerakan di tanggal 20 itu ya kami meyakini bahwa itu dari luar gitu, bukan masyarakat lokal yang dikatakan gitu. Jadi ada rombongan orang, barangkali berapa jumlahnya waktu itu kira-kira Teh? Ratusan orang lah Ratusan ya. orang. Dan itu terlihat di mobilisasi, arahnya juga dari arah Kota Kuningan begitu. Karena ini kan posisinya itu kami ada di kurang lebih ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ya. Jadi agak ke arah bukit begitu. Jadi kami cukup bisa melihat dengan jelas gitu dari atas. Jadi ada pergerakan orang dari bawah naik ke atas. Betul. Kalaupun ada dari mobilisasi dari desa tetangga, itu juga setelah kami dalami itu bagi orang yang sebetulnya tidak tahu detail sebetulnya apa yang didemo gitu ya. Ya kami sebenarnya memprihatinkan aja. Dalam hal ini sebetulnya masyarakat yang menjadi korban ya. Disinformasi yang akhirnya memicu perpecahan gitu. Untuk clearnya ya Teh Dewi, jadi Anda, jadi komunitas Sunda Wiwitan membangun rencana pemakaman leluhur di tanah yang milik pribadi. Milik pribadi. Betul. Kemudian itu diserang dengan alasan kenapa? Sebelum penyerangan sebetulnya memang ada teguran, artinya secara sistemik ya melalui seolah-olah kebijakan gitu. Teguran seolah-olah makam itu harus pakai IMB dari Satpol PP. Nah, yang buat kami tidak masuk akal karena selama puluhan tahun atau hampir berabad kami tinggal di Cigugur, tidak pernah ada kebijakan pembangunan makam itu harus pakai IMB gitu. Dan tradisi di desa kami sebetulnya lumrah orang yang masih hidup itu minta disiapkan makam gitu, bakal makam gitu, karena ya mungkin ada berkesan bahwa mereka tidak mau merepotkan yang masih hidup pada saat itu, ketika beliau pada waktunya gitu, dan ingin kepastian tempat gitu, tempat dan bentuk yang diinginkan oleh yang masih hidup itu sendiri gitu. Beragam rancangan bangunan yang juga bisa dilihat sebetulnya kalau ke Cigugur ya. Itu dari mulai bentuknya ada yang pengen ada tugu seperti Monas 4 sebenarnya. Jadi nggak ada persoalan gitu. Bentuk makamnya memang beragam. Bentuk makamnya beragam sesuai dengan katakanlah selera dari pemesan gitu ya. Nah, mereka yang memprotes ini datang dengan menuduh bahwa makam itu. Ketika kami sudah menegakkan batu satangtung itu, karena itu juga bagian dari simbol keyakinan di komunitas, terlebih orang tua kami sendiri kan memang meyakini bahwa makam itu memang bentuknya harus ada batu satangtung, ada filosofinya juga gitu kan. Nah, itu dianggap sebagai upaya yang akan memunculkan keresahan karena dituduh bisa digunakan sebagai tempat pemujaan. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini seolah-olah menjadi dilembagakan gitu sama kebijakan gitu ya, yang sebetulnya
sangat berlebihan buat kami. Jadi yang mendatangi, pihak otoritas yang mendatangi adalah Satpol PP Satpol atau PP, siapa lagi? Satpol PP dan beberapa massa. Ya. Ada pejabat lain yang punya otoritas? Ketika penyegelan cukup komplit, dari mulai Pakem, Muspika, kecamatan gitu ya, kemudian dari Kesbangpol juga ada, dari Kejaksaan Negeri itu juga hadir menandatangani berita acara. Kemudian apa yang dilakukan oleh Teh Dewi dan kawan-kawan untuk melawan ini semua? Pada prinsipnya kami tidak melakukan tindakan kekerasan ya, dalam arti kami melihat hanya mendokumentasikan untuk dapat dimaknai, dipahami untuk advokasi selanjutnya sebetulnya. Karena kami juga tidak merasa penting untuk bereaksi secara mengikuti cara-cara mereka gitu ya. Karena kita yakin ini negara hukum dan kita berpatokan pada konstitusi. Jadi kami berpikir apa yang kami lakukan, advokasi yang kami lakukan harus sesuai dengan konsensus bangsa ini gitu, konstitusi itu sendiri. Sejauh ini apa yang sudah dicapai, Teh? Sebetulnya kami berupaya untuk mencari ruang-ruang mediasi, sehingga karena kalau dialog dengan pemerintah daerah saat itu kami merasakan sudah tidak ada titik temu gitu ya. Pemahaman atau asumsi yang dipaksakan itu menjadi ruang dialog yang tidak setara gitu. Dan sehingga ruang mediasi yang dilakukan adalah sebetulnya pada jaringan nasional, kemudian kelompok interfaith, jaringan-jaringan katakanlah NU ya, yang saya pikir bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada saudara-saudara kita yang Muslim gitu. Juga kepada partai pengusung dari Bupati itu sendiri, PDIP, PDI Perjuangan, baik melalui DPP maupun melalui DPD. Dan memang sejauh ini upaya mediasi ini dapat dikatakan cukup efektif, dalam arti selama ini kami nggak punya ruang untuk memberikan pengertian kepada Bupati, tetapi atas dasar instruksi dan pengawalan DPD dan DPP kelihatannya sudah ada cukup ruang untuk bisa memahami bahwa itu adalah bagian hak dari masyarakat adat, hak berekspresi, meyakini keyakinan gitu. Teh, Desa Cigugur itu sendiri itu dihuni oleh hanya komunitas Sunda Wiwitan atau juga dengan komunitas-komunitas di luar Sunda Wiwitan? Cigugur itu dipastikan beragam ya, bahwa keragaman yang ada di masyarakat Cigugur sendiri ini sebetulnya sudah hidup berabad gitu ya, berabad-abad. Kita melihat dari beragam situs kebudayaan yang ada, itu menunjukkan bahwa dinamika masyarakat Cigugur itu sangat terbuka gitu terhadap agama-agama pendatang dan tidak pernah ada kekerasan gitu. Kita bisa melihat dari salah satu situs Sanghyang gitu di tidak jauh dari Cigugur, masih di lereng Ciremai, itu menunjukkan bahwa silang budaya pra-Hindu, Hindu, kemudian Muslim itu ditemukan gitu ya. Artinya sebuah pemakaman lama gitu, yang tidak tersekat-sekat gitu, bisa berdampingan makam itu. Di periode masyarakat sekarang, begitupun taman pemakaman umum itu tidak disekat berdasarkan agama gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan terkait dengan mau bentuk makam ataupun pemilahan
berdasarkan agama, karena kita merasa semua satu saudara gitu. Genetik dari masyarakat lereng Ciremai itu toleran gitu. Maka peristiwa kemarin itu hal yang tidak pernah kami bayangkan gitu, dan sesuatu yang ganjil dan ya sebenarnya melukai rasa masyarakat gitu ya. Buat kami, masyarakat kami adalah masyarakat Pancasila. Jadi ini bukan pada persoalan seolah-olah masyarakat Sundawiwitan saja yang dipersekusi, tapi masyarakat Pancasila yang sudah berabad hidup gitu. Teh, jadi hal semacam ini, adanya persekusi atau tekanan, ini baru pertama kali terjadi untuk komunitas Sundawiwitan di Cigugur. Iya, sebetulnya tekanan secara fisik itu memang pernah dialami juga, tapi pada periode zaman Belanda, kemudian pada periode DITII ya, sekitar tahun 50-an, 60-an itu terjadi. Persekusi itu bentuknya saat itu dengan terutama pada laki-laki ya, pemaksaan hitan gitu ya. Kemudian juga pernikahan yang dianggap ya distigma sebagai perkawinan liar, kumpul kebo seperti itu. Tapi kalau serangan yang seperti yang kalau sekarang ini kan betul-betul ada rombongan orang datang ke Cigugur dan mengancam kan? Kalau serangan kepada bangunan pernah ada, ya seperti yang tadi saya katakan di periode DITII, di masa DITII. Artinya tahun 50-an, itu bangunan, sebagian bangunan tempat kami itu dibakar, tetapi mujur bisa dipadamkan gitu. Jadi, tetapi ada sisa-sisa bekas kayu yang usuk reng yang terbakar, dan kebetulan karena bangunan kami ditetapkan sebagai cagar budaya, itu tetap diekspos gitu. Ya, tapi dalam misalnya taruhlah kita bicara sejak Teh Dewi lahir lah ya. Iya, sejak saya lahir, seingat saya ini yang lumayan cukup besar, tapi juga waktu saya kecil tahun 80-an itu pembubaran upacara Serentahun. Itu juga dilakukan secara atas nama negara gitu ya. Di desa Cigugur juga? Betul. Jadi di pusat tempat kami namanya Paseban Tri Pancatunggal, tempat rumah adat kami, dan itu pusat kegiatan masyarakat adat ketika kami sudah bersiap untuk berserentahun dengan segala ubah rampai yang sudah disiapkan. Mereka ya tentara, polisi kalau nggak salah, polisi dan aparat lah begitu, merangsek sampai ke dalam dan bahkan sampai ke dapur gitu. Hidangan yang sudah kami siapkan itu juga diobrak, seperti Satpol PP yang sering kalau dulu kan suka tibum ya, kayak untuk pedagang liar gitu. Jadi kami masuk ke jantung wilayah kami gitu dan mempersekusi. Teh Dewi mengalaminya langsung waktu itu ya? Saya melihat langsung kan, meskipun masih kecil ya, dan itu juga trauma tersendiri ya buat saya, karena persis di hari itu ayah kami sebetulnya masih dalam perjalanan gitu dari Bandung ke Kuningan, karena beliau juga saat itu sedang mengupayakan sebuah advokasi bahwa sudah ada indikasi potensi kekerasan gitu yang akan terjadi gitu. Beliau berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan juga, kemudian ke Dinas Kebudayaan Bandung gitu. Pada prinsipnya melaporkan bahwa ada potensi seperti ini, tapi akhirnya terjadi seperti itu. Gitu. Dan tapi tidak ada korban nyawa begitu kira-kira waktu itu? Nyawa itu sebetulnya bukan pada saat itu, tetapi saya merekam dalam ingatan saya
ada beberapa sepuh yang shock gitu ya, dan meninggal, tetapi tidak di tempat gitu. Jadi ketika luka batin dan shock, jadi pikiran 1-2 hari meninggal gitu. Dan itu akibat dari persekusi itu. Teh Dewi, itu 80-an, kemudian selama barangkali 30 tahun barangkali ya, sesudah 30 sampai 40 tahun kemudian terjadi lagi. Iya. Apakah menurut Teh Dewi belakangan ini terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan ke arah intoleransi terhadap keyakinan adat yang sudah berabad-abad ini? Saya kira memang faktanya, karena memang di Jawa Barat juga kita tahu dari berbagai penelitian ya, nilai tingkat intoleransi itu cukup tinggi kan. Jadi memang ini akan menjadi tantangan dan terutama bagi masyarakat yang menganut agama leluhur ya, seperti kami. Bagaimana ekspresi keyakinan itu menjadi agak kurang ruangnya, bahkan tidak cenderung tidak punya keleluasaan lagi gitu ya. Apalagi kalau kami melihat bila ada kepentingan yang bertemu gitu antara penguasa lokal gitu bertemu dengan kepentingan politisasi politik identitas begitu. Dan tapi juga kami melihat dari pengalaman yang dialami komunitas ketika juga bukan hanya dari kelompok intoleran gitu. Kelompok intoleran ini bisa jadi hanya juga menjadi sebuah masa yang dikondisikan gitu ketika pada prinsipnya upaya-upaya mendelegitimasi nilai-nilai adat, hukum adat, karena masyarakat adat sebetulnya perawat dan penjaga lingkungan. Pada pengalaman 2013-2012 ketika kami mengkonsolidasikan jaringan lereng Ciremai untuk menolak geotermal, kelompok-kelompok intoleran ini mulai muncul begitu. Jadi kemunculan kelompok-kelompok ini memang terasa gitu ketika ada kepentingan. Ada kepentingan lain gitu ya. Teh, menarik Teh. Jadi masyarakat Sunda Wiwitan menolak geotermal pada tahun 2012-2013 di lereng Ciremai. Betul. Oke, itu bagaimana perkembangannya? Sejauh perjuangan sampai 2014, Chevron berhasil mundur gitu ya. Karena kami mengkonsolidasikan juga. Namun kami sekarang masih memantau juga karena ada kemungkinan proyek geotermal itu bisa saja dipaksakan dan kami tidak bisa lengah juga. Gitu. Apakah ini berkelanjutan meskipun dengan baju yang baru katakanlah gitu ya. Artinya cukup solid ya masyarakat Sunda Wiwitan ini? Kami gerakan di lingkungan sih cukup solid gitu ya. Di penyelamatan lingkungan. Karena pada dasarnya memang ajaran leluhur ini sangat menekankan pada penyatuan manusia dengan alam, keselarasan dengan alam, karena kita tidak bisa terlepas antara kami manusia dengan alam gitu. Manusia sebagai penyelaras alam harusnya gitu. Perjalanan di Bumi Pariangan ini memberi saya makna lebih dalam tentang kehidupan.